Kalau saya Ustadz, kadang sebagai seorang motivator, saya diundang tuh sama klien, taruhlah sebuah perusahaan. Ya, di situ sampai deal gitu ya, nggak ada masalah, kita MOU segala macam, jadwal. Sebelum tampil, biasanya pimpinannya datang. Pesan sponsor masuk di situ. Jadi ada pesan-pesan yang kadang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi masalahnya kita sudah dibayar, sudah selesai nih administrasinya. Nah, kadang apa yang perlu saya lakukan, Ustadz? Dan nanti dampaknya bagaimana kalau ternyata akhirnya pesan-pesan itu justru berlawanan dengan value Islam, sampai akhirnya ya saya nggak mau juga ya, saya memotivasi tapi ujung-ujungnya saya jadi harus bertanggung jawab di akhirat. Nah, gimana kira-kira solusinya, Ustaz? Ustadz nanti tolong jangan bahas tentang jilbab, karena istri kepala dinas, Ibu Dharma Wanita, jilbabnya masih pasrah tapi nggak rela. Masih kelihatan depan. Dan saya paling pantang digitukan. Mestinya nggak saya bahas, malah saya bahas. Makanya banyak tempat saya memberikan tausiah wal awwalu wal akhiru. Itu yang pertama dan terakhir. Jadi yang ngundang saya itu kena marah dulu. Nah, ini jangan undang lagi. Itu. Kenapa? Karena kalau saya diam, nggak saya sampaikan, itu saya sedang merusak dia. Berarti dia berpikir, oh ternyata Ustadz ini bisa juga diatur. Bahwa orang lain bisa diatur, itu terserah dia. Tapi saya mau ngasih pelajaran ke dia, nggak semua orang bisa kau atur. Wah, cocok. Itu. Jadi baliknya, ini balik ke kaji tauhid. Jadi sebenarnya Ramadan ini, tauhid di awal, tauhid di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu, bertauhid, percaya kepada Allah. Kutiba alaikumusiyam, prosesnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sejarahnya orang zaman dulu juga mengalami yang sama. Dan target akhirnya la'allakum tattaqun, bertauhid lagi. Kalau sudah percaya, mestinya bertakwa. Maka ya kita juga sedang diuji untuk mampu nggak menyampaikan ini. Jadi beda motivator dengan saya, sama aja. Saya motivator syariah. Saya nggak syariah. Konvensional. Profesi hukum itu kan bukan hanya advokat. Termasuk aparat penegak hukum lain itu sedang menjalankan profesinya sebenarnya. Nah, kita tahu negara kita salah satu yang menyebabkan lemah dari segala sektor adalah dari sisi penegakan hukumnya. Nah, ada persoalan di hukumnya, ada persoalan di aparat penegak hukum. Terutama di aparat penegak hukum. Nah, pelaku. Tadi pengacara sudah kita diskusikan. Dan kita coba bicara yang lain. Misalnya dalam proses penanganan perkara. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain di bawah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada kita. Kita diberikan senjata, diberikan perlindungan, wewenang, ya. Tapi yang menyebabkan orang lain terzalimi. Ini arah saya, kemudian apalagi misalnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Sampai-sampai kalau saya suka bercandain mahasiswa saya, ingat loh begitu kalian masuk ke profesi pengacara, kalau orang bilang 2 dari 3 hakim masuk neraka, saya bilang 5 dari 3 pengacara masuk neraka. Loh kok bisa katanya? 1 yang sudah meninggal, 1 yang akan lahir neraka juga. Tapi itu pekerja justru bisa membawa Anda ke surga kalau Anda menjalankan secara benar. Tapi kadang-kadang orang suka berlindung. Keadaan negara sekarang kan tidak memungkinkan kita bisa bekerja dalam ranah yang sesuai. Nah, pengacara sudah selesai, kita kembali lagi ke sekarang aparat penegak hukum lain. Misalnya kita menzalimi orang sampai orang itu meninggal. Meninggal bukan 1-2 orang. Sampai beberapa orang meninggal di tangan kita. Kemudian kita cari pembenaran-pembenaran yang menyatakan dia melawan dan segala macam. Nah, saya mohon petua Ustadz agar yang mendengar ini dari kalangan aparat penegak hukum lain juga bisa merenung dirinya, istighfar. Setidak-tidaknya kalau ada di tangan kita yang menyebabkan orang lain terzalimi, masih ada kesempatan datang ke keluarga minta maaf. Bertaubat. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan teraniaya. Ada ibu, ada ayah yang menangis anaknya bagaimana diperlakukan dulu. Jangan-jangan diperlakukan sampai meninggal. Mohon petua Ustadz yang dapat menyentuh hati mereka. Sholat secukupnya aja. Nggak perlu sampai bengkak kaki 1 malam.
karena khawatir besok pagi nggak bisa kerja. Ya. Puasa juga secukupnya aja. Ustaz, mau izin sampai Silakan. 29 atau 30 hari. Jangan sampai 31, 32. Zakat juga secukupnya aja. Sampai nisab 85 gram bayar 2,5%. Kalau mau berlebih namanya sodakoh. Yang paling kita hati-hati itu adalah jangan sampai menganiaya orang. Ya. Karena menganiaya orang ini nggak bisa ditebus dengan haji dan umroh. Nangis di pintu Ka'bah, sedekah emas 3 kilo, minta ampun kepada orang yang kita aniaya, nggak bisa. Nabi naik ke atas mimbar Masjid Nabawi, kata Nabi, man kuntu jalattu lahu zohran fahadha zohri. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, waktu aku mau nyambuk kuda, rupanya di balik kuda tuh ada dia, kena, dan dia nggak nuntut, tapi dia merasa sakit hati. Ambil cambuk saya, ini pundak saya, silakan. Nabi itu. Lalu kemudian man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, nggak kelihatan di dalam. Hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas. Sahabat semua nunduk, sedih, takut. Yang ketiga kata Nabi, siapa yang uangnya pernah aku pakai. Berdiri seorang sahabat, innalaka alayya thalatha darahim, engkau ada pernah pakai uang saya 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada sahabatnya namanya Fadl bin Abbas, idfa' ya Fadl, bayar Fadl. Nabi penghulu pemimpin semua manusia, orang pertama masuk surga, alam semesta ada karena ada dia, karena cinta Allah kepadanya, dia tetap nggak mau zolim aniaya. Pernah suatu ketika selesai sholat, biasanya Nabi duduk zikir dulu, begitu salam Nabi langsung masuk ke kamar. Kenapa ya Rasulullah? Ada satu kain yang belum dibagikan waktu pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Maka kata Nabi, ittaquz zulma, hati-hati jangan sampai kamu zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezoliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Itulah yang membuat Abu Bakar Siddiq memikul gandum tengah malam, mendengarkan suara mana yang berteriak kelaparan, tapi dia nggak bawa wartawan. Mana? Kenapa? Lebih baik sekarang mencari daripada di akhirat. Ada jenis manusia ya'ti yaumal qiyamah, nanti datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, tarawihnya, witirnya, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Ternyata orang yang ngantri yang dia zolimi dulu, qad syatama hadza, dia caci maki, wa qazafa hadza, dia fitnah, wa daraba hadza, dia pukul, wa akala mala hadza, dia rampas hartanya, nyawanya, membunuh, menzolimi. Mereka menuntut ramai, ukhizat hasanatu, diambil solatnya, diambil puasanya, diambil zikirnya, diambil, apalagi berangkat hajinya pakai uang negara. Diambil, turihat ilahi dicampakkan kepada dia, diambil, ternyata yang ngantri masih panjang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ukhizat khatayahum, diambil dosa orang-orang yang dia zolimi itu. Summa turihat ilahi, dilemparkan kepada dia. Summa turihat finnar, dia dilemparkan ke api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, mohon maaf, bukan karena narkoba, bukan karena korupsi, tapi karena apa? Karena menzolimi orang lain. Dan orang kalau sudah berkuasa, ada satu kenikmatan. Nikmatnya bukan lagi pada makan bakso, tapi bakso ini tetap nikmat. Karena ini dibuat oleh orang yang profesional. Ustadz, anak-anak remaja rawat terate kan banyak yang lagi masih cari kerja, ya. Intis ekonomi kan susah cari kerja. Gimana caranya mereka bisa dapat pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, rezeki yang bagus untuk keluarga mereka supaya tetap enak keluarganya gitu. Tidak ada negara miskin. Yang ada adalah sumber daya yang salah kelola. Jadi sebenarnya dengan gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa, semuanya ada di negeri kita ini. Batu bara, nikel, minyak, gas bumi, satu kali keruk dalam tanah itu, di situ ada batu baranya, di situ ada emasnya, di situ ada nikelnya, di situ ada besinya, di situ ada aluminiumnya. Di atas, di bawahnya minyak bumi, di atasnya minyak sawit, ditambah lagi di dapur minyak jelantah. Oh gitu lengkapnya. Di mana-mana batu bara hanya di dalam. Di tempat kita batu bara di dalam, batu bara di atas. Banyak di Sumatera Utara. Orang. Oh, gitu. Itu hebat. Jadi kalau dikelola ini dengan baik, nggak ada orang bingung cari kerjaan. Nah, ini sebentar lagi kayaknya mau imsak, kita lebih baik
lanjutin makan ya, Bapak-bapak ya. Oh iya, jangan sampai kita nggak puasa. Wah, itu dia. Sambil kita nikmatin. Niatkan nawaitu langsung ya. Nah itu sama kau. Karena omongannya bagus harus kita abadikan. Ayo kita selfie aja dulu nih, rame-rame nih. Biar kita ada waktu buat makan lagi, lanjutin sebelum imsak ya. 1, 2. Ya. Nah, sama sekarang video Ustadz, kata-kata hari ini apa nih Ustadz? Kata-kata hari ini, kalau Allah sudah menempatkan kita di satu profesi, maka profesional. Niatkan karena Allah, bekerja itu adalah ibadah. Berkah selalu, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh